Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Setelah lama dinanti, Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Majen Joko Setiadi. Lembaga ini digadang-gadang mampu mengatasi dan mengantisipasi serangan siber di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kerawanan siber pun diprediksi akan semakin masif di tahun 2018-2019. Apalagi tren serangan siber di dunia juga menunjukkan pergeseran pemanfaatan serangan siber dari keuntungan ekonomi ke keuntungan politik. Mampukah Badan Siber dan Sandi Negara menghadang potensi serangan siber di tahun politik? Kami akan mengupasnya bersama anggota Komisi 1 DPR, Bapak Syaifullah Tamliha, dan analis sosial media Nukman Lutfi. Mas Nukman dan juga Pak Syaifullah, silakan bergabung dengan saya di sini. Selamat malam, apa kabar Pak Syaifullah? Baik, alhamdulillah. Mas Nukman, halo. Selamat malam Fitri. Malam. Majen Joko Setiadi akhirnya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Keamanan siber dan netralitas lembaga menjadi salah satu janji Kepala BSSN. Apalagi menghadapi tahun politik 2018 dan 2019 yang rawan berita hoaks dan ujaran kebencian. Waktu itu ada positif dan negatif kalau menurut saya. Saya juga menghimbau kepada kawan-kawan putra-putri bangsa Indonesia ini, ya mari sebenarnya kalau hoaks itu hoaks membangun ya kita silakan saja. Tapi ya jangan terlalu memprotes lah, menjelek-jelekkan lah, ujaran-ujaran yang tidak pantas disampaikan, saya rasa bisa pelan-pelan dikurangi. Kami memang dari berangkat dari Lembaga Sandi Negara, didirikan tahun 1946. Hingga hari ini kami tidak pernah berpihak kepada satu partai pun. Kami netral, betul-betul tidak diatur oleh siapapun, dan tujuan kami adalah untuk mengamankan dan membantu pemerintah dalam rangka ya khususnya sekarang ini dunia cyber. Kalau fokus kerja di tahun politik ini apa kira-kira Pak? Terutama kami akan melakukan sesuatu supaya mengkondisikan suasana di area cyber betul-betul tenang, betul-betul aman, sehingga pesta demokrasi betul-betul bisa berjalan dengan sehat, dengan baik, sehingga akan menghasilkan juga pilihan itu yang terbaik putra bangsa ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara akan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Lembaga ini juga diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Sejumlah fungsi akan dijalankan oleh BSSN, diantaranya terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi, dan penanggulangan e-commerce, persandian, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, hingga penanggulangan serangan siber. Tim Liputan Metro TV. Ya, untuk membahas mengenai keberadaan BSSN ini, kami juga terus berupaya untuk menghubungi Kepala BSSN, Bapak Joko Setiadi. Tapi kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Untuk kita awali perbincangan, kita ke Pak Syaifullah terlebih dahulu. Pak Syaifullah, ini Presiden sudah melantik Kepala BSSN. Apa sebetulnya langkah pertama yang harus dilakukan ataupun diambil oleh BSSN untuk mencegah ancaman siber terutama di tahun politik? Yang pertama, kita sudah mendesak kepada pemerintah agar pemerintah segera membentuk secara struktural BSSN itu sejak bulan Juli tahun 2017 yang lalu. Nah, namun demikian sampai dengan pembahasan anggaran APBN 2018, BSSN itu belum terbentuk strukturnya. Setelah kemudian dilantik Kepala BSSN, menurut Anda akan seberapa cepat ini kemudian bisa membahas anggaran karena ini ada kaitannya dengan pekerjaannya juga? Saya yakin kami akan segera membahasnya paling lambat dalam bulan Januari ini bersama Pak Mayor Jenderal Joko Setiadi yang sudah sangat familiar bagi Komisi 1, dan beliau merupakan sosok yang sangat memahami tentang siber dan sandi negara itu. Oke. Mas Nukman, ini mengenai adanya keberadaan BSSN, Kepala BSSN sudah dilantik. Menurut Anda apakah BSSN ini bisa menangkal ancaman siber terutama di tahun politik? Ya harus bisa, karena itu kan sudah amanatnya Perpres ya. Cuman sekarang sepertinya Pak Kepala ini repot ngurusin hoax ya, padahal tugasnya berat ya. Ada banyak tugas ya, disebutkan tadi ya, mulai dari identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, yang banyak sekali, dan itu urusannya sangat besar. Jadi kalau kemudian fokusnya ke hoax akan
repot. Padahal serangan cyber itu banyak dari luar. Oh, dari luar. Oke. Nah, ini mengenai hoax sendiri, kita dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Kepala BSSN mengenai hoax ini sendiri. Oke, nampaknya nanti kita akan putarkan apa saja menjadi pernyataan dari Kepala BSSN mengenai hoax ini itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat memang ini ancaman siber ini sangat dikhawatirkan akan semakin masif terjadi terutama di tahun politik. Menurut Mas Nukman sebagai analis media sosial, bagaimana sebetulnya geliat media sosial di tahun 2018? Gini, tahun politik tidak ada urusannya dengan serangan cyber. Ya, serangan cyber itu seluruh dunia kok. Itu ada di mana-mana. Kalau kita lemah, kita nggak menjaga, ya kita yang rentan terhadap itu. Ingat loh, BSSN itu tugas utamanya melindungi aset-aset digital negara loh ya. Okay. Jadi nggak sekedar serangan-serangan hoax itu. Segala macam data yang tersimpan di kementerian itu harus dijaga. Okay. Contoh yang nyata adalah IKTP di mana? Database-nya, servernya di mana? Kalau itu kebobol siapa tanggung jawab? Sekarang kan masih ribut soal itu kan. Okay. Akibatnya ketika pabrik diminta untuk mendaftar ulang seluler itu yang prabayar, kan banyak yang protes. Keamanannya gimana? Okay. Itulah tugas BSSN sekarang yang sangat besar di situ. Keamanan data dari warga negara Indonesia itu sendiri, Pak Syaifullah tanggapannya? Kami memandang secara keindonesiaan bahwa sandi negara itu sangat perlu untuk dilindungi dengan sandi negara tertentu. Dan oleh karena itu agar tidak bisa misalnya rapat presiden dengan para menterinya membahas sesuatu kemudian tidak diberikan sandi negara, itu kan sangat berbahaya. Ditambah dengan cyber begini, serangan-serangan itu menurut saya sangat berbahaya dari segi intelijen di Indonesia karena rapuhnya kemungkinan siber kita kalau tidak dibentuk badan siber dan sandi negara itu. Oke. Nah, tadi ada yang sempat disebutkan oleh Mas Nukman mengenai bahwa BSSN ini tugasnya luas, bukan hanya sekedar hoax. Kita akan kembali nih menyimak bagaimana pernyataan dari Kepala BSSN. Tentunya hoax ini kan kita lihat, memang hoax itu ada positif dan negatif kalau menurut saya. Saya juga menghimbau kepada kawan-kawan putra-putri bangsa Indonesia ini, ya mari sebenarnya kalau hoax itu hoax membangun ya kita silakan saja, tapi ya jangan terlalu memprotes lah, menjelek-jelekkan lah, ujaran-ujaran yang tidak pantas disampaikan, saya rasa bisa pelan-pelan dikurangi. Kalau ujaran yang bohong kepada pejabat publik akan ada tindakan nggak dari Badan Cyber? Akan ada tindakan, pasti akan ada tindakan. Jadi nanti paling enggak ya kita ingatkan, ya kalau mau diingatkan supaya berhenti, tidak dilanjutkan itu silakan. Tapi nanti kalau memang dia semakin menjadi-jadi ya nanti ada aturan yang menentukan. Mas Nukman, tanggapannya? Kayaknya beliau ini karena nggak biasa dicegat sama media. Ingat loh, beliau kan kerjanya di tempat yang tertutup kan. Begitu sekarang di tempat terbuka ya, dan di stop wartawan dengan pertanyaan kayak gitu, keluarlah sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diucapkan. Okay. Karena sebenarnya tugas beliau jauh lebih besar mengenai keamanan siber negara. Oke. Nah, Pak Syaifullah, mengenai posisi BSSN sendiri yang dikatakan langsung di bawah Presiden, apakah ini bisa menjadi modal yang cukup bagi BSSN untuk bergerak lebih dinamis untuk mengantisipasi berbagai serangan siber di tanah air, terutama di tahun politik ini? Menurut saya itu sangat penting ya, BSSN ini, dan kita harapkan anggaran itu bisa maksimal. Sebelumnya memang dalam peraturan Presiden yang bulan Mei tahun 2017 itu di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Namun demikian secara nomenklatur itu tidak pas untuk pembahasan sebuah anggaran. Sebab Menteri Koordinator itu tidak memiliki mitra komisi di DPR. Dia untuk proses penganggarannya itu melalui badan anggaran. Nah, oleh karena itu dengan BSSN itu langsung di bawah Presiden, kami berharap anggaran-anggaran yang selama ini diajukan untuk BSSN pada tahun 2018 itu bisa ditingkatkan pada perubahan APBN 2018 yang akan datang. Oke, Mas Nukman. Ya. Mengenai posisi BSSN di bawah Presiden langsung, ini apakah memang akan mempermudah koordinasi sehingga gerakannya bisa lebih dinamis? Sebenarnya karena di bawah Presiden langsung, kan bisa melapor langsung kalau ada apa-apa dan cepat responnya. Terutama karena gini, ini dengan badan baru ini ada dua lembaga yang digabung, ya.
yaitu yang sebelumnya Dewan Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara sama satu Direktorat Jenderal di bawah Kominfo Iya, yang selama ini mengurusi keamanan cyber. Oke. Nah kalau itu sudah digabung kan tugasnya jadi lebih gede. Kalau lapornya kepada menteri siapa? Ini karena ada di kementerian yang berbeda kan. Makanya kalau itu langsung ke presiden tampaknya ini akan lebih mudah. Nah, ini mengenai sinergitas, konsolidasi. Tadi dikatakan bahwa tidak hanya BSSN saja, kita lihat bagaimana Kemenhan memiliki tim cyber, polisi memiliki tim cybercrime, Kemenko Polhukam ada Des-Cyber juga. Ini menurut Anda bagaimana kemudian konsolidasi yang harus dilakukan oleh BSSN ini? Kita akan membahas mengenai konsolidasi dan sinergitas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.